Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Kozindani dengan NIM 1913511104 dari kelas pagi C. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS, yaitu soal yang pertama, fungsi dan isi dari device manager. Untuk fungsi device manager itu untuk menampilkan seluruh hardware yang bisa dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir. Lalu untuk menampilkan atau membuka device manager itu, untuk cara cepatnya itu Windows R, lalu ketikkan div mgmt.msc, lalu klik enter. Nah, di situ lalu tampil buah device manager. Nah, lalu adapun fungsinya, yang pertama itu menunjukkan status suatu hardware. Yang kedua, menunjukkan informasi detail suatu hardware. Yang ketiga, mengelola driver hardware. Yang keempat, disable dan enable hardware. Dan yang terakhir itu memberikan pesan error terjadinya problem status device. Device manager juga sering digunakan untuk install, uninstall, update driver, rollback driver, dan lain-lain. Adapun menu-menu device manager itu yang ada di layar. Yang pertama itu ada adapter jaringan, audio input dan output, baterai, Bluetooth, komputer, disk driver, display adapter, CD-ROM, firmware, command interface, device, dan seterusnya. Itu ada kurang lebih seperti itu. Lalu yang pertama itu ada audio dan output. Untuk audio dan output itu sendiri, itu pada komputer mempunyai fungsi memberikan masukan perintah kepada memori dan prosesor sebuah komputer untuk diolah sehingga menghasilkan data dan informasi yang kita perlukan. Pada awalnya sebuah keyboard menjadi satu-satunya input device yang sangat penting bagi perangkat komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia akan penggunaan PC, maka dibuat input device lain untuk mendukungnya. Adapun macam-macamnya yaitu seperti keyboard, mouse, trackball, scanner, joystick, digital kamera. Nah, itu untuk input sendiri. Nah, adapun untuk output yaitu perangkat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dari suatu proses yang dilakukan oleh sebuah komputer. Hasil keluaran dari proses tersebut biasa berupa tampilan pada layar monitor, berupa file dokumen yang biasa cetak, lagu yang bisa didengarkan. Lalu saya akan memberikan beberapa perangkat yang termasuk output device, yaitu yang pertama itu ada monitor, terus plotter, printer, disk, speaker, proyektor. Lalu yang selanjutnya ada baterai. Nah, untuk baterai bagi pengguna laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows 7
cepat atau lambat pasti akan mendapatkan notifikasi "Consider replacing your battery" disertai dengan munculnya tanda silang merah di ikon baterai yang ada di sistem tray. Notifikasi yang muncul ketika Windows 7 menganggap baterai laptop sudah saatnya diganti. Lalu adapun komputer, mengenai komputer itu sendiri, biasanya sebuah komputer tujuan umum memiliki 4 komponen utama, yaitu unit logika, aritmatika, unit kontrol, memori, dan perangkat input dan output. Secara kolektif dinamakan input atau output gitulah. Bagian ini dihubungkan oleh bus sehingga sering dibuat dari kelompok kabel. Di dalam masing-masing bagian ribuan triliunan kecil sirkuit listrik yang dapat dimatikan atau dengan cara dari sebuah saklar elektronik. Sirkuit masing-masing mewakili bit digit biner dari informasi sehingga ketika sirkuit pada itu merupakan 1 dan ketika dari itu merupakan 0 dalam representasi logika positif. Rangkaian tersebut diatur dalam gerbang logika sehingga satu atau lebih dari sirkuit dapat mengontrol keadaan satu atau lebih dari sirkuit lainnya. Lalu unit kontrol, lalu register dan dasar input atau output, dan sering perangkat keras lainnya terkait erat dengan secara kolektif dikenal sebagai Central Processing Unit atau CPU. CPU terdiri dari awal banyak komponen yang terpisah, tapi sejak pertengahan 1970-an CPU biasanya telah dibangun pada satu sirkuit terpadu yang disebut mikroprosesor. Yang selanjutnya itu ada disk driver. Mengenai disk driver itu sendiri, yaitu major secondary storage input output device. Pada kebanyakan komputer, permintaan untuk disk input atau output di-generate oleh sistem file dan sistem virtual memory. Setiap permintaan menspesifikasi alamat pada disk untuk dapat direferensikan pada from di logical block number. Kinerja dapat rusak karena external fragmentation. Satu cara untuk menyusun ulang disk untuk mengurangi fragmentasi adalah untuk backup dan restore seluruh disk atau partisi. Blok-blok dibaca dari lokasi yang tersebar, merestore tulisan mereka secara berbeda. Beberapa sistem mempunyai kemampuan untuk men-scan sistem file untuk mengidentifikasi file terfragmentasi, lalu menggerakkan blok-blok mengelilingi untuk meningkatkan fragmentasi, defragmentasi file yang sudah difragmentasi tapi hasilnya kurang optimal, dapat secara signifikan meningkatkan kinerja. Tetapi sistem ini secara umum kurang berguna selama proses defragmentasi sedang berjalan. Untuk soal yang selanjutnya itu disk management. Menjelaskan tentang disk management. Apa sih itu disk management? Disk management adalah tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSD, flash disk atau media penyimpanan lainnya. Fungsi-fungsi yang disediakan cukup banyak, seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi.
Adapun fungsi-fungsi dari disk management itu sendiri, yang pertama mengkonversi dalam disk ke disk dinamis, menghapus partisi drive logis dan volume, partisi aktif, format partisi dan volume, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Lalu ada menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Dan yang terakhir, buat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Dan mungkin sampai sana. Adapun soal yang terakhir itu soal nomor 3, cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi di perangkat komputer atau laptop. Untuk partisi, untuk cara cepatnya itu kita tinggal tekan tombol Windows pada keyboard dan R, yaitu run, dan lalu ketikkan disk mgmt.msg, lalu klik enter. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah disk management, yaitu untuk melakukan partisi ruang memori. Untuk melakukan partisi itu, kita klik partisi D, klik kanan, lalu kita pilih shrink volume, lalu kita tunggu beberapa saat, dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja angka yang akan dibuatkan partisi. Contoh, saya akan membuat partisi 10 GB. Nah, nanti 10 GB ini dikonversikan ke megabyte, itu 10.000 MB. Nah, jika menginginkan untuk 10.000 pas, kita bisa dilebihkan 480. Nah, ini nanti ya, kira-kira hasilnya akan 10 GB pas. Lalu kita klik shrink, lalu tunggu beberapa saat. Nah, lalu akan muncul partisi unlocated. Nah, untuk kita menampilkan pada berkasnya sini, ini belum muncul. Lalu kita klik new simple volume, klik next. Lalu kita pilih menginginkan untuk nama, kita pilih saja, terserah kalian. Kita klik next. Nah, ini untuk nama, terserah kalian akan menamai apa. Saya akan berikan contoh nama disk. Lalu jika sudah, kita klik, kita next, lalu finish. Nah, nanti, nah ini sudah muncul. Nah, lalu bagaimana kita tuh
menggabungkan kembali disk kita buat tadi ke dalam SD. Sebelum itu kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Itu kita klik yang tadi kita buat, klik kanan, delete volume, kita klik yes. Nah, nanti akan unlocated. Nah, untuk kita menggabungkan dua disk ini, kita klik D, klik kanan, extend volume, next, finish. Nah, ini kita sudah menggabungkan partisi yang tadi kita buat. Ini sudah selesai. Nah, ini pun tidak muncul di sini karena kita sudah menghapusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon koreksi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.